Baik, puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menghampiri Tuhan dan membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Kalau saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, kami beribadah, kami tahu Tuhan bahwa kebutuhan kami akan hadirat-Mu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Mari Kau menjamah dan melawat setiap kami ya Tuhan. Setiap orang yang hadir di rumah masing-masing, kami percaya kami akan dikuatkan melalui pujian penyembahan dan juga kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Mari Kau hadir dan melawat setiap kami dan kami siap untuk menyembah, meninggikan Engkau, bersuka cita karena Tuhan hadir di rumah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Boleh sama-sama katakan amin, saudara. Amin. Mari kita hampiri Tuhan. Kita mau bersuka cita sebab Dia Allah yang membuat kita tertawa. Haleluya. Sama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Sama-sama katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Sama-sama katakan saudaraku. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Sama-sama. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Musik memuji Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan saudaraku. La 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 la. Lambaikan tanganku, katakan. La 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 la. Haleluya, katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Bersama-sama katakan sambil melambaikan tangan, katakan.
Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau lebih dalam menyembah, mengalami hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari-hari ini, percaya bahwa ada campur tangan Tuhan bekerja melawat kita. Satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin saudara merasa bahwa ini adalah musim yang sulit, tapi yakinlah ada pelangi sehabis hujan yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari kita bawa sembah kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sembah, kami tinggikan kudus nama-Mu. Terima kasih. Bersama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Nya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama saudaraku katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan bersama,
kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan Rajaku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan ragaku menyembah Yesus yang hidup. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan, kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan, sebab Engkau Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Engkau Yesus. Kami sembah Engkau lebih lagi, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan. Bersama, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan di kesempatan ini. Mari berbicara untuk setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya Roh Kudus memberikan kami pewahyuan, memberikan kami sesuatu yang baru yang berasal dari firman-Mu, pengurapan-Mu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan biar kami juga menjadi seorang murid hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 3 sampai 10. Kemudian disambung ayat 14 dan 15. Judul renungan kita pada hari ini adalah hidup dalam misi. Life on mission. Ya. Bagaimana hidup kita seharusnya ketika menjalani misi daripada Allah. Kita akan baca Yohanes 4 ayat 3 mulai. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2010, sekitar tanggal 5 Agustus 2010, itu terjadi sesuatu yang menggemparkan dunia. Jadi di negara Chili itu ada sekitar 33 orang di daerah tambang emas itu roboh. Tanahnya begitu ya, longsor. Sehingga 33 orang ini terjebak di dalam. Dan terowongannya itu kalau dilihat itu berkelok-kelok di dalam itu. Jadi sekitar 600 meter di bawah tanah. Mereka terjebak, dan ketika mereka terjebak, mereka tidak tahu ini lagi siang atau malam. Mereka begitu frustasi, tidak ada harapan sekali. Hopeless. Mereka begitu, nggak ada harapan. Dari tanggal 5 Agustus sampai tanggal 22 Agustus itu tidak ada apa-apa. Mereka tidak mendengar apa-apa. Tanggal 22 Agustus itu tahu-tahu ada bor, tahu-tahu sampai ke mereka. Bor yang cukup ini ya, tapi tidak bisa membuat mereka keluar karena bor itu kecil. Tapi cepat-cepat mereka punya ide. Dia menulis sesuatu. Kami di sini ada 33 orang. Kami baik-baik saja, tolong kami. Kemudian ditancapkan ke bor itu
dan dia ikat supaya tidak lepas. Dan benar Bapak Ibu, ketika ditarik, orang-orang di luar di atas sana melihat, oh ini ada 33 orang dan mereka baik-baik, sedang baik. Tidak ada yang mati, tolong mereka. Wah, itu semenjak itu mereka punya pengharapan. Pada selama 17 hari itu di dalam tanah, mereka merasa hopeless, tidak ada harapan apa-apa. Dan Presiden Chili waktu itu ya, Sebastian, sampai berkunjung beberapa kali ke daerah tersebut, tolong mereka, pokoknya harus selamat mereka. Dan bayangkan Bapak Ibu, selama 68 hari mereka ada di dalam tanah. Dan ketika hari yang ke-69 berhasillah dengan berbagai usaha, mereka dibawa ke atas satu-satu melalui kapsul itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kalau kita lihat, ternyata manusia itu seperti orang-orang yang 33 orang ini. Alkitab melukiskan bahwa semua manusia itu berdosa. Semua manusia itu dalam keadaan dikuasai oleh dosa. Dan mereka pasti hidupnya akan mengalami neraka. Tapi bersyukur Bapak Ibu, kita seringkali merayakan Natal. Jadi dalam Lukas 10 ayat 24 dikatakan, kesukaan besar bagi seluruh dunia. Malaikat berkata kepada gembala-gembala, kesukaan besar bagi semua manusia. Luar biasa. Allah, dia mau datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tuhan sudah berjanji kepada Adam, ketika Adam berdosa, nanti akan ada keturunan daripada perempuan ini yang akan menyelamatkan. Dan itu terjadi. Yesus 2000 tahun yang lalu dia hadir. Dan setiap manusia bersuka cita karena ada penyelamat yang menyelamatkan manusia. Siapa yang percaya? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kesukaan besar bagi semua manusia. Haleluya. Dan hari ini kita baca tadi ya, ternyata Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia ini, dia khusus datang untuk orang-orang yang terhilang di Samaria. Dan saat itu dia menemui seorang wanita. Seorang wanita yang ketika datang ke sumur aja malu-malu. Karena dia itu seorang yang merasa hina, tidak layak. Seorang yang begitu najis. Tapi Tuhan Yesus mau menghampiri, mau datang. Dan sengaja Bapak Ibu. Coba kita lihat peta ini Bapak Ibu. Di dalam peta ini kita lihat Tuhan Yesus itu mau berangkat dari Yudea ke Galilea, mau kembali. Kemudian di ayat 4, Yohanes 4, ini di sini juga sudah ada. Ia harus melintasi daerah Samaria. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kira-kira siapa yang mengharuskan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu Tuhan, dia Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa dia. Tetapi apa yang dimaksud dengan harus di sini? Bahasa Yunaninya edei. Itu lebih cenderung kepada seseorang yang sebenarnya tidak diharuskan untuk keperluan-keperluan pribadi. Tetapi dia diharuskan untuk apa? Untuk melakukan kehendak daripada Bapanya. Lihat ya, dari Yudea kalau mau ke Galilea, itu orang Yahudi selalu menggunakan jalur yang warna biru itu. Kenapa? Karena orang Yahudi dengan orang Samaria tidak akur. Mereka ribut dan Samaria ini dianggap masyarakat kelas kedua. Karena dia kawin campur dengan bukan orang Israel. Orang Yahudi selalu menggunakan jalur biru ini. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus sengaja. Dia mengatakan dia harus ke sana. Dan dia melewati Samaria. Dan akhirnya dia ada di Sikar. Ketika ada di Sikar, Bapak Ibu, datanglah seorang perempuan. Dan datangnya bukan pagi-pagi, jam 12 siang Bapak Ibu. Kebiasaan waktu itu kalau di negara Israel, karena panas, terik Bapak Ibu,
Kalau yang pernah ke Israel, waduh panas terik. Dia datangnya siang-siang. Kalau yang lain biasanya pagi atau sore. Tetapi dia enggak. Dia datang siang-siang. Lihat kiri kanan ada orang enggak ya? Dan ketemulah dengan Yesus. Dan Yesus pertama dia bilang, berikan aku minum ya. Wah, ini seorang Yahudi minta minum ke orang Samaria. Itu sesuatu yang tidak mungkin Bapak Ibu. Itu seorang Yahudi harus merendahkan diri dulu. Tuhan Yesus melakukan ini luar biasa. Dia merendah, beri aku minum ya. Perempuan ini, kamu kan orang Yahudi. Kenapa minta ke aku orang Samaria? Tapi Yesus cerita lagi kepada dia. Kalau kamu tahu siapa yang berbicara, kamu akan beri minum itu. Kemudian Tuhan Yesus memancing lagi. Sekarang panggil ya suamimu. Tuhan Yesus ingin supaya suami istri ini datang sama dia. Kemudian perempuan ini bilang, aku gak punya suami. Tuhan Yesus katakan, betul apa yang kamu katakan. Kamu sudah punya 5 suami dan suami yang sekarang bukan suamimu. Wah, perempuan ini kaget sekali, tahu dari mana ini Tuhan Yesus? Tahu dari mana ini orang ini? Dia boleh sadar bahwa ini yang sedang berbicara ini bukan orang sembarangan. Dan dia katakan, aku tahu sekarang, engkau nabi ya. Dan perempuan ini berbicara lagi, banyak. Dan Tuhan Yesus menyampaikan, kamu menyembah di Gunung Gerizim ini, di Samaria. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem, tapi nanti saatnya akan tiba. Orang bukan menyembah di gunung ini, bukan menyembah di gunung itu, tetapi di dalam roh. Ketika seseorang diperbaharui oleh Tuhan, dimanapun dia berada, dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bisa intim dengan Tuhannya melalui roh. Dan Tuhan Yesus menawarkan kasih karunia kepada perempuan ini. Yesus menawarkan air hidup kepada wanita ini. Dan dia katakan, ya, yang akan bicara seperti itu Mesias, Tuhan, kata perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Nanti yang bicara itu, yang membicarakan seperti yang Tuhan katakan itu nanti Mesias. Kemudian Tuhan Yesus ini ya, ini pengakuan Yesus ketika kepada orang Samaria. Kalau kepada orang Yahudi, Tuhan Yesus tidak otomatis langsung seperti ini. Karena itu ada berkaitan dengan politik, dengan berbagai hal kehidupan orang-orang Yahudi yang penuh dengan politik ya. Tetapi kepada orang Samaria dia berterus terang kepada perempuan ini. Ya, yang sedang berbicara dengan kamu adalah dia, Mesias. Yesus mengakui dirinya sebagai Mesias. Kepada seorang perempuan yang hina, seorang perempuan yang selama ini hanya melihat kepada nafsu-nafsu jasmania. Dan ketika Yesus mengatakan, ya, akulah dia. Akulah Mesias itu yang kamu katakan itu. Dan tiba-tiba wanita ini tadinya ngambil air, ngambil ember begitu ya. Embernya ditinggal, dia pergi. Dan akhirnya datang murid-murid. Dan ketika murid-murid datang, murid-murid menawarkan makanan. Ayo, karena dia baru beli makanan ke kota. Kemudian, ayo Tuhan ini ada makanan. Dan Tuhan Yesus berkata begini kepada mereka, kepada murid-murid. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-murid. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ternyata Yesus mengharuskan dirinya untuk datang ke Samaria. Itu adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi ternyata menjangkau satu jiwa itu adalah kehendak Bapa. Menjangkau satu orang yang mungkin hina, yang mungkin belum mengenal Tuhan, yang mungkin di mata dunia itu seorang yang paling rendah. Tetapi itulah kehendak Bapa. Nah, Tuhan Yesus setelah dia menunaikan tugasnya di dalam dunia ini, setelah dia disalib, mati, dan dia bangkit.
Dan selama 40 hari dia bersama-sama dengan murid, menampakkan diri kepada murid-murid. Sampai 500 orang melihat Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia akan naik ke surga, dia memberikan pesan ini kepada murid-muridnya. Dan juga kepada kita semua. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lihat, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan dia. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, selaras dengan ini, Bapak Billy Graham berkata begini, Bapak Ibu. God wants every believer to be a witness for Christ to those who do not know Him. Allah menginginkan, menghendaki setiap orang percaya menjadi saksi Kristus kepada mereka yang belum mengenal Dia. Inilah kehendak Bapa. Kehendak daripada Yesus. Untuk kita menjangkau orang lain, memberitakan kabar baik, hidup di dalam misinya Tuhan. Inilah misi yang ditugaskan kepada kita. Mengabarkan, memberitakan kabar baik adalah misi yang tidak dibatasi oleh 4 tembok. Ya, jadi Bapak Ibu, ternyata kalau Tuhan Yesus pergilah, Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya ada di dalam tembok di Yerusalem, ada di sinagog, tidak. Pergi keluar, beritakan kabar baik. Berarti dimanapun kita berada, kita memberitakan kabar baik. Dan misi ini wajib, bukan anjuran, tetapi wajib dilakukan oleh semua orang percaya, yaitu saudara dan saya. Ini sesuatu yang wajib. Tuhan Yesus menginstruksikan, memerintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, sekarang bagaimana implementasinya Bapak Ibu? Agar hidup kita dalam misi sesuai kehendak Bapa, sesuai misi daripada Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 28 berkata demikian. Lalu perempuan itu meninggalkan tempat airnya di situ dan kembali ke kampung dan berkata kepada orang-orang yang ada di sana. Ini terjemahan sehari-hari ya, terjemahan sederhana, pergi ke kampung, ke tempat dia berada. Kalau terjemahan baru, ke kota dia, sama saja. Tetapi ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa dia kembali ke orang-orang yang dia kenal, yang dia temui selama ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita ini bisa melakukan misi Yesus, nggak usah jauh-jauh. Jadi Tuhan itu tidak memberikan sesuatu yang sulit buat kita. Jadi melalui orang-orang dekat kita. Siapa orang-orang dekat kita? Mungkin itu keluarga kita, orang tua kita, anak, ada adik, kakak, suami, istri, tempat-tempat di mana kita bekerja, teman-teman kantor, rekan bisnis. Mereka itulah orang-orang dekat dengan kita. Wanita ini tidak pergi ke jauh tempat untuk memberitakan dia ada Mesias nih. Dia datang ke teman-temannya, orang-orang yang dekat dengan dia. Bapak Ibu, kalau kita ke orang dekat itu gampang kan? Ajak minum kopi ya, sambil ngobrol, santai di rumah, dan ngobrol. Dan kita bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Kita bisa cerita tentang kabar baik ini. Jangan saudara-saudara tentang tugas aja begitu ya. Wah, tugas ini nih, tapi tidak pernah Bapak Ibu Saudara bercerita kepada saudara-saudara dekat Bapak, Ibu tentang keselamatan, tentang Kristus. Suatu kali ada saudara saya dari Surabaya, jauh lagi ke Probolinggo,
sekitar 2 jam, 3 jam dari Surabaya ke Probolinggo. Kemudian jadi dia tiap kali, ini kakak ipar saya ini, jadi kakak saya yang perempuan, kemudian ini kakak ipar saya. Kemudian dia kalau datang ke Bandung, saya suka hospitality begitu ya, ajak kuliner begitu ya. Dan saya tiap kali sambil nyetir saya ngobrol. Dan saya cerita tentang Tuhan Yesus. Wah, dia itu seorang yang keras Bapak Ibu. Dia pasti nolak. Tahu sendiri ya, orang Surabaya ya Pak Edi ya. Ini Pak Edi orang Surabaya. Kalau enggak. Kalau iya, orang Surabaya itu. Dan dia selalu katakan, enggak, siapa tuh Yesus itu? Siapa? Dan tiap kali kesini berkali-kali karena dia sering ke Bandung, saya cerita dia tetap seperti itu. Suatu kali Bapak Ibu dikabarin oleh kakak saya ini, bahwa sakit nih, kakak ipar kamu lagi sakit. Oh iya, sakit apa? Wah, sakitnya cukup berat katanya, sampai nggak bisa jalan, harus di kursi roda. Jadi kami ngobrol-ngobrol sama istri, kok saya tergerak ya, saya ingin ketemu lagi dengan dia. Mungkin ini waktu yang tepat untuk tetap cerita tentang Tuhan Yesus. Kemudian saya meluangkan waktu pergi ke Surabaya. Dan pergi ke sana berapa hari ya? 3 hari, sekitar 3 hari. Saya ngobrol, nemenin dia. Kemudian selalu saya ketika ngobrol berdua, saya ajak untuk membaca firman Tuhan. Saya sampaikan tentang keselamatan. Dan saat itu Bapak Ibu tahu, itu sukacita saya terbesar. Dia mau menerima Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Orang Surabaya itu kalau enggak ada, iya tapi enggak ya. Kalau enggak. Dan dia terima Tuhan Yesus. Wah, saya meneteskan air mata Bapak Ibu. Dan tiap hari itu, dalam 1-2 hari itu saya terus bacakan firman Tuhan. Dan akhirnya saya kembali pulang. Dan saya dengar beberapa minggu, sekitar 2 minggu, akhirnya kakak ipar saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, ini sesuatu kesempatan Bapak Ibu. Saudara kita itu tidak ada yang mungkin, saudara saya nggak mungkin diberitakan kabar baik oleh Pak Yesua. Nggak mungkin. Harus kita sendiri. Saya pun tidak mungkin kepada saudara-saudaranya Pak Edi. Nggak mungkin. Bapak Ibu saudaralah yang paling dekat dengan mereka. Dan itu lebih mudah. Karena Bapak Ibu saudara akan dilihat setiap hari. Ketika Bapak Ibu saudara memiliki perubahan-perubahan yang luar biasa. Yang dikerjakan oleh Tuhan. Ada buah roh yang muncul dalam kehidupan kita. Keluarga, orang-orang dekat akan melihat kita. Teman-teman kantor akan melihat kita. Dan ketika kita bersaksi itu efektif sekali. Mulailah awali misi Bapak Ibu saudara untuk melakukan kehendak Tuhan dari orang-orang yang terdekat. Mulai catat hari ini, doakan orang-orang terdekat dari Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua di dalam Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Lalu perempuan itu berkata kepadanya, saya tahu bahwa Mesias akan datang nanti. Waktu dia datang, dia akan memberitahukan semua kehendak Allah kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, ketika perempuan ini mendengar ini dari Tuhan Yesus, dia memiliki iman yang luar biasa. Dia begitu semangat sehingga embernya dia simpan. Dia tidak jadi ngambil air, dia cepat-cepat pulang. Dan dia memiliki iman yang luar biasa. Yang kedua ini, biarlah melalui keyakinan iman kita hidup di dalam misi. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak yakin tentang keselamatan diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa memberitakan kepada orang lain? Bagaimana mungkin kita bisa bersaksi dengan antusias kepada orang lain? Jadi kita sendiri yang harus mengalami iman kita yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Dan ini dialami oleh perempuan Samaria. Padahal dia baru ketemu. Tapi ketika dia terima itu firman, terima itu perkataan daripada Yesus, dia berkobar-kobar. Dia memberitakan kabar baik dengan antusias kepada sebanyak mungkin orang. Dia kembali ke kampung halamannya, ke orang-orang dekat. Hei, kamu tahu nggak? Tadi aku bertemu dengan seseorang dan dia tahu hidup saya. Betapa kotornya hidup saya. Saya perlu diselamatkan. Dan dia berkata, dia Mesias. Bukankah dia Mesias yang tahu segala sesuatu dalam hidup saya? Dan orang-orang di kampung itu mulai, oh ya,
Wah, dia berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi percaya. Dan Tuhan Yesus diundang Bapak Ibu. Bapak Yesus, ayo kita ke Samaria ya, ke kota kami. Di sana juga banyak yang belum kenal dengan Bapa. Ayo. Dan Tuhan Yesus pergi. Selama 2 hari di Samaria. Dan semakin banyak orang yang diselamatkan di sana. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat orang-orang yang tadinya seperti perempuan ini, seperti Paulus, ketika dia bertemu dengan Yesus. Yesus katakan, siapa engkau? Akulah yang engkau aniaya, kata Tuhan Yesus ketika di jalan Damsik. Dan Paulus bertanya, siapa engkau? Aku Yesus yang engkau aniaya. Dan semenjak itu Paulus menjadi seorang yang punya keyakinan iman yang kuat. Dan dia katakan di dalam Roma 1 ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara memberitakan kabar baik Injil ini. Ini kekuatan Allah. Ketika orang itu percaya kepada Injil, dia diselamatkan. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara bukan memberikan hal yang kosong kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai marketing, kadang-kadang mungkin Bapak Ibu Saudara ragu, ini bagus nih, bisa menyembuhkan, bisa membuat orang, jadi sehat terus. Kadang-kadang selalu ya nomor 1 semua. Tetapi apakah saudara yakin? Dari beberapa survei ya, seringkali orang menawarkan produk, tetapi ketika dia dilihat, produk yang dia pakai bukan itu. Sehingga akhirnya tidak efektif ketika dia memberitakan atau memasarkan sesuatu produk. Tetapi kalau orang itu menggunakan produk itu, memakai kemana-mana, dan dia tahu manfaatnya produk itu. Ketika dia bercerita kepada konsumen, konsumen itu akan, oh kamu pakai, iya saya pakai nih, udah 20 tahun gak rusak. Wah, dia percaya. Tetapi banyak marketing tidak demikian. Nah sekarang orang yang ingin hidup di dalam misi Tuhan, dia harus yakin bahwa Injil kekuatan Allah. Bahwa saudara juga harus sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa saudara juga sudah menjadi orang-orang milik daripada Kristus, umat pilihan Allah. Dan ketika saudara yakin ini, saudara antusias. Kemanapun saudara pergi akan memberitakan kabar baik. Paulus setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia ribuan kilometer. Dia dari Yerusalem, Antioquia, Galatia, Eropa. Dia berangkat. Sekarang dulu tidak ada kapal pesawat terbang ya. Dulu itu hanya menggunakan kapal laut. Dan di kapal laut juga seringkali terjadi ombak dan mereka hampir mati diterjang dengan ombak. Tetapi dia terus teguh. Dia memiliki antusias kemanapun dia pergi. Orang-orang percaya di Yerusalem saat itu dianiaya setelah Stefanus dibunuh. Dianiaya dan tersebar ke berbagai daerah. Tapi ketika mereka di berbagai daerah itu tetap memberitakan kabar baik. Karena mereka antusias bahwa ini satu-satunya jalan untuk manusia yang tidak ada pengharapan itu bisa sampai kepada Bapa. Hanya satu-satunya jalan di dalam Yesus. Inilah yang membuat dia hidup dalam misi. Murid-murid hidup terus dalam misi. Kemanapun mereka pergi, hidup di dalam misi. Bapak Ibu Saudara mau hidup di dalam misi? Alami dulu di dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang yang percaya. Orang yang sudah diselamatkan. Orang yang memiliki keyakinan teguh kepada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita baca dalam Yohanes 4 ayat 28 dan 29. Kemudian wanita itu meninggalkan tempayan airnya, dan dia pergi ke dalam kota serta berkata kepada orang-orang, "Mari, lihatlah seorang yang telah mengatakan kepadaku segala sesuatu apa saja yang telah aku lakukan. Bukankah dia ini Mesias?" Dia yakin sekali. Kata bukankah dia ini Mesias itu menyatakan bahwa dia yakin
bahwa dia yakin dialah Mesias yang memberitakan tentang hidup kekal, tentang aliran-aliran air hidup yang akan keluar dari orang yang percaya kepada dia. Nah, yang ketiga ini saya lihat ketika kita mau hidup dalam misi melalui kesempatan yang ada. Bapak Ibu, kalau saya beberapa waktu lalu tentang kesempatan. Jadi ada 2 waktu, ya. Waktu itu kronos, itu jam, menit, detik, itu kronos. Hari, minggu, itu kronos. Tetapi ada yang kedua, yaitu kairos. Kairos ini kesempatan yang tidak mungkin terulang lagi. Kesempatan yang tidak mungkin bisa kita raih lagi. Kadang-kadang dalam kehidupan kita hanya sekali. Sehingga setiap kali dalam kehidupan kita harus jalani sesuai kehendak Tuhan. Supaya tiap hari kita mengalami kairos daripada Tuhan. Tidak menunda kesempatan. Ketika ada kesempatan, lakukan langsung. Reinhard Bonnke, Bapak Ibu, suatu kali dia KKR di Afrika. KKR besar. Setelah KKR, banyak orang yang percaya pada Tuhan. Kemudian dia mau pulang ke hotel. Hotelnya dekat, jadi dia sambil ngobrol sebelum berangkat. Kemudian ada panitia datang. Pak Reinhard, ini ada seorang wanita, ini ingin ketemu dengan Bapak. Dan dia ingin bertanya tentang Yesus. Tentang keselamatan yang Bapak sampaikan tadi di khotbah. Kemudian Reinhard Bonnke ini dia bilang gini ke wanita, oh oke, saya senang sekali ya. Kamu mau bertanya ini. Tapi besok masih ada KKR. Kamu besok kesini lagi ya. Nanti saya akan jelaskan ke kamu. Akhirnya si perempuan ini pulang. Reinhard Bonnke pulang ke hotel. Besoknya ketika dia mau mengadakan KKR, panitia ini datang. Pak Reinhard, ini ada berita yang buruk. Oh kenapa? Wanita yang kemarin mau bertanya tentang Yesus kepada Bapak, itu tertabrak dan meninggal. Reinhard Bonnke di situ menyesal sangat dalam. Dia katakan, harusnya aku kemarin tidak usah istirahat dulu. Aku menceritakan kabar baik tentang Yesus kepada wanita ini. Dan semenjak itu dia tidak mau lagi melalukan setiap kesempatan yang Tuhan beri buat dia. Dia katakan, aku menyesal. Ya, Pak Reinhard sudah almarhum tapi videonya masih ada. Ya, dia cerita tentang ini. Bapak Ibu, suatu kali saya pergi ke suatu rumah sakit dan sebenarnya saya sudah berulang-ulang oleh anggota Komsel kami diminta. Jadi ada dia itu kembar dan dia punya adik, ini punya suaminya begitu ya. Dan suaminya yang sakit itu di rumah sakit. Ini udah bertahun-tahun, jadi sudah dibolongin, udah ini berbagai ini. Tolonglah doakan Pak. Kalau istrinya sih titip pesan ke saya kalau bisa dipanggil pulang. Karena udah miliaran rupiah yang sudah dihabiskan untuk suaminya ini. Sehingga ketika di ruang ICU itu nggak ada yang nunggu lagi. Anak-anaknya biasa aja beraktivitas karena udah menahun. Jadi tiap kali sakit pasti di ICU di Bormeos. Dan ketika kami datang ke sana dan Tuhan gerakan, udah akhirnya saya dengan saudaranya ini, ayo kita berangkat ke sana. Dan itu saya ingat hari Rabu ke sana itu. Ketika hari Rabu saya sampaikan, sejak ngobrol, kemudian sampaikan firman. Kemudian saya waktu itu pas bawa buku SMK dan memang ada Alkitab juga di mobil saya. Setelah saya ngobrol begitu ya, saya sampaikan tentang Yesus, dan akhirnya dia mau terima Tuhan Yesus. Wah, saya senang, saya mau. Meskipun dia suaranya kecil karena ini dibolongin, tapi ketika dekat itu masih kedengar begitu ya. Dan ketika saya sampaikan firman Tuhan, dan setelah itu kita doakan. Dan setelah doa dia bilang gini, Pak, dia sampai gini-gini, apa? Alkitab. Jadi dia minta Alkitab, Bapak Ibu. Wah, minta Alkitab, benar mau dibaca? Iya. Kemudian saya tanya ke suster, boleh nggak nih saya kasih Alkitab? Dan saya ada buku SMK, saya mau kasih juga. Oh boleh, silahkan aja. Karena suster-suster udah kenal, karena udah bertahun di situ ya. Kemudian saya kasih Alkitab, saya baca ya. Sekali lagi saya doakan sebelum pulang.
Dan saya tinggalkan mereka. Itu hari Rabu, Kamis, dan Jumatnya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi saya tidak menyesal karena saya sudah melakukan bagian saya. Kadang-kadang kesempatan itu tidak datang 2 kali Bapak Ibu. Di setiap kali kesempatan, lakukan. Dan yang kedua Bapak Ibu, ini pergunakan setiap karunia yang Tuhan beri. Setiap kita diberi karunia oleh Tuhan, masing-masing berbeda. Dan karunia ini kalau di dalam Roma 12 ayat 68 ini karunia alamiah, bakat biasanya. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan itu, enjoy, senang sekali. Ada orang yang bernubuat, kalau khotbah, kalau menyampaikan tentang Tuhan Yesus, dia senang sekali. Lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang suka khotbah, para pendeta, lakukan. Tapi yang diceritakan apa? Tentang Yesus. Tentang keselamatan. Bukan diri pribadi. Saudara ada yang kesenangannya melayani. Kalau menolong orang lain, merawat orang lain. Wah senang sekali, enjoy. Kalau orang yang bukan tipe melayani, nggak bisa. Tapi dia senang merawat, jadi perawat, jadi dokter. Lakukan itu. Dan ketika saudara ada di tempat itu, beritakan kabar baik. Saudara ada yang memberi, mengajar, jadi guru, dimanapun guru. Bapak Ibu Saudara jangan hanya mengajar matematik, hanya mengajar hal-hal yang ilmiah. Tapi saudara juga sisipkan tentang keselamatan di dalam Kristus. Saudara ada yang memberi. Saudara suka memberi, ringan tangan, memberi pertolongan. Saudara lihat ada pelayanan misi yang perlu didukung, dukunglah. Berarti Bapak Ibu Saudara sedang ada di dalam misi yang daripada Tuhan. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita, memimpin dalam perusahaan, menasehati, kadang-kadang jadi konselor, murah hati, hidup di dalam gerakan-gerakan sosial, lakukan itu. Dan selalu di sana saudara-saudara memberitakan kabar baik. Itulah misi. Ya, terakhir hasilnya yang terjadi, orang-orang sekampung percaya Yesus. Wah luar biasa ya. Perempuan ini ketika cerita, orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang tadinya diceritakan oleh perempuan ini dan dia percaya, kemudian sekarang berbeda. Dia katakan, dulu kata kamu ya, aku percaya dia itu Tuhan, dia itu juru selamat. Tetapi aku sendiri bertemu dengan Tuhan. Aku sendiri mendengar daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita hanya sebagai pengantara saja. Sampai dia ketemu dengan Tuhan Yesus, udah. Nanti Tuhan Yesus yang akan meneguhkan mereka. Nanti mereka yang akan menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi murid-murid Tuhan. Saudara ajak mereka di dalam SMK, di dalam Komsel, ketika mereka sudah percaya. Dan mereka pun akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam misi daripada Tuhan. Saya akhiri dengan satu ilustrasi ini Bapak Ibu. Ada 2 raja, yang satu raja terang, satu raja kegelapan. Kemudian raja terang ini memilih beberapa orang pilihannya. Ayo kamu ke sini, orang-orang pilihanku. Kamu sekarang pergi ya ke kerajaan gelap itu. Kamu sekarang jadi apa saja di sana. Jadi dokterkah, jadi ilmuwan, jadi apa saja ketika di sana. Tapi misinya cuma satu. Untuk membawa orang-orang dari kerajaan gelap itu untuk percaya dan mereka menjadi warga negara kerajaan terang. Kalian boleh usaha apa saja di sana. Tentu usaha yang legal begitu ya. Kemudian mereka pergi. Ketika pergi udah bertahun mereka ada di sana. Kemudian mereka lapor kepada Raja Terang ini. Tuhan, saya di sana sudah sekarang memiliki 5 perusahaan. Nah, terus iya udah memiliki 5 perusahaan. Raja itu geleng-geleng kepala, bukan itu yang aku mau. Kemudian ada lagi orang, saya sekarang punya titel yang hebat, sehingga orang menyegani saya. Bukan itu ketika kamu berada di sana. Itu bukan misiku. Tapi ada orang yang sederhana, dia melakukan banyak hal, banyak cerita. Setiap kali ketemu orang cerita tentang
di dalam kerajaan terang itu. Bahwa di sana ada sukacita, damai sejahtera. Di sini mereka susah, tertindas, tidak ada damai sejahtera. Dan mereka membawa. Dan dia lapor, Raja, aku sudah membawa beberapa orang. Dan mereka bersedia. Hei hambaku yang baik, engkau sudah melakukan misiku di dunia ini. Engkau adalah yang aku perlu. Itulah yang membuat aku bersukacita. Bapak Ibu Saudara, saudara jadi apa saja ketika di dunia ini. Tapi ingat, misi yang Tuhan kasih dalam hidup Bapak Ibu Saudara, menjangkau orang-orang lain kepada Tuhan. Jadi apapun saudara, ingat, misi saudara adalah untuk membawa orang kepada Tuhan. Shalom saudara, terima kasih sudah beribadah bersama kami di tempat ini. Kami berharap saudara bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah, kami senang saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Ibadah onsite GBI Bethel Harapan Indah diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Ibadah online juga bisa saudara ikuti pada pukul 6 pagi melalui YouTube GBI Bethel Harapan Indah. Kami juga mendorong saudara untuk bertumbuh melalui kegiatan mingguan di gereja ini. Menara Doa Pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa Malam Mujizat diadakan secara onsite setiap hari Kamis minggu kedua, ketiga, dan keempat pukul 19.30 di gereja lantai 2. Konser Doa Malam Mujizat setiap Kamis di minggu terakhir pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak yaitu ibadah Bethel Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Bagi generasi muda, mari ikuti onsite service Bethel Youth dan Bethel Teens yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Bagi saudara kaum dewasa muda, mari ikuti ibadah yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kaum wanita bisa mengikuti Komsel Bethel Women Fellowship setiap hari Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 11 siang di gereja. Tidak lupa, kami mendorong Anda untuk bertumbuh dalam komunitas dengan bergabung di dalam BCOM, Bethel Community. Kami berdoa, saudara senantiasa bertumbuh dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami tunggu kedatangan saudara minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapa, sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.